Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Widi. Apa kabar semua? Semoga kalian di sana sehat-sehat saja ya. Selamat datang di semester 2. Pak Widi doakan di semester 2 ini tambah semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar dimensi 3. Pak Widi akan membahas bab dimensi 3, yaitu jarak antara dua titik dan jarak titik ke garis. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Pembahasan dari dimensi 3 yang akan kita bahas kali ini adalah jarak antar dua titik. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari jarak antar dua titik ini? Misalkan ada sebuah titik A, kemudian ada lagi sebuah titik B. Jika kita hubungkan antara titik A dan titik B ini, akan membentuk suatu garis. Nah, garis antara titik A dan B inilah yang disebut sebagai jarak antar dua titik. Nah, ini merupakan konsep dasar sebelum kita membahas soal dimensi 3 mengenai jarak antar dua titik. Ada satu hal lagi yang harus kita pahami atau kita ingat kembali untuk menjawab soal-soal jarak antar dua titik. Perlu diingat bahwa teorema Pythagoras yang dipelajari waktu SMP dulu ini akan berguna untuk menjawab jarak dari antar dua titik. Misalkanlah suatu segitiga siku-siku, nah di sini ada segitiga ABC ya, segitiga siku-siku ABC. Jika yang ditanyakan itu adalah sisi AC, itu kita bisa menggunakan rumus akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jika yang ditanyakan itu adalah AB, maka akar AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Dan jika yang ditanyakan itu adalah sisi BC, sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Langsung saja kita ke contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan jarak titik A ke titik C. Langsung saja kita beri tanda titik pada gambar kubusnya. Di sini terdapat titik A, kemudian ada titik C. Yang ditanyakan pada soal adalah jarak titik A ke titik C. Berarti ada suatu garis penghubung antara titik A dan C. Berarti yang ini ya. Karena terhubung garis dari titik A ke C, terbentuklah sebuah segitiga pada bidang ini. Kalau kita keluarkan gambarnya, akan berbentuk seperti ini, di mana siku-sikunya terletak tepat di B. Di soal yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik C, berarti yang ditanyakan itu adalah AC. Karena kita sudah tahu tadi rumus dari Pythagoras, dan ini juga menggunakan konsep dari segitiga siku-siku, di mana kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, langsung saja AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Di soal kan tidak diketahui berapa panjang sisi dari kubusnya. Kita anggap saja panjang sisinya itu adalah A. Berarti kalau suatu panjang rusuk dari sebuah kubus itu A, berarti semuanya akan bernilai A, karena panjang sisi pada kubus semuanya sama besar. Berarti untuk mengisi AB maupun BC itu nilainya akan sama-sama A. Berarti AC sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti AC sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Tinggal dikeluarkan, yang bisa dikeluarkan dari akar, yang bisa dikeluarkan hanya A kuadrat. Berarti akan menjadi AC sama dengan A akar 2. Berarti kalau di soal diketahui bahwa panjang rusuk dari kubus itu adalah A, yang ditanyakannya adalah panjang AC, berarti jawabannya adalah A akar 2. Kemudian bagaimana jika yang diketahui pada soal itu bukan A, tetapi angka. Misalkanlah 10 cm. Sama saja konsepnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti yang AB tadi A, BC tadi A, kita ganti menjadi 10 cm jika pada soal yang diketahui adalah 10 cm panjang rusuknya. Sehingga AC sama dengan 10 kuadrat berarti akar dari 100 ditambah 100.
100 ditambah 100 adalah 200, di mana AC sama dengan 200 itu kan merupakan 2 kali 100. Kenapa kita buat seperti ini? Karena agar nilai 100 itu bisa kita keluarkan nilai akarnya. Sehingga didapati nilai AC-nya adalah 10 akar 2. Dari jawaban soal yang ini dapat kita simpulkan, panjang sisi AC itu merupakan diagonal sisi pada kubus. Dan diagonal sisi pada kubus selalu bernilai A akar 2. Jadi, kalau yang ditanyakan pada soal itu hanya diagonal sisi pada kubus, sudah dipastikan nilainya A akar 2. A-nya itu apa? A adalah nilai yang diketahui pada soal. Jadi, apapun soal itu nilainya berapa, pasti hasilnya akan menjadi akar 2 nanti, A akar 2. Tergantung kita mengetahui mana-mana saja yang merupakan diagonal sisi. Untuk mengetahui bagian diagonal sisi sebenarnya itu sudah dipelajari waktu SMP. Silakan diulang-ulang kembali. Langsung saja kita ke contoh soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan jarak titik A ke titik G. Langsung saja kita buat titiknya. Yang pertama adalah titik A, kemudian titik G. Kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu garis. Agar kita mendapati nilai A ke G, kita perlu membuat garis bantu di A ke C. Mengapa harus di A ke C? Agar terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, mana segitiga siku-sikunya itu? Segitiga siku-sikunya adalah yang ini. Jika kita keluarkan gambarnya akan berbentuk seperti ini. Siku-siku tepat berada di titik C. Karena pada soal yang ditanyakan adalah jarak titik A ke G, berarti yang harus kita cari itu adalah panjang AG. Langsung saja masukkan ke dalam rumus. Berarti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena di soal tidak dikasih tahu berapa panjang rusuknya, kita misalkan saja sebagai A. Berarti kalau AB itu adalah A, berarti panjang AC itu adalah A akar 2. Mengapa A akar 2? Karena AC merupakan diagonal sisi. Masih ingat ya contoh soal tadi? Kalau diagonal sisi selalu akar 2. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus nilainya. Berarti akar A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Ini tinggal kita kalikan saja. 2A kuadrat ditambah A kuadrat itu akan menjadi 3A kuadrat. Kalau kita keluarkan akarnya itu akan menjadi A akar 3. Lalu bagaimanakah jika yang diketahui panjang rusuknya itu berbentuk angka? Berarti seperti apa jadinya? Nah, misalkan dia itu adalah angka 5. Berarti tinggal masukkan saja nilai A-nya. 5 cm ini langsung kita ganti menjadi 5 akar 3. Di mana dapat disimpulkan panjang sisi AG merupakan diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang pada kubus selalu bernilai A akar 3. Jadi intinya diagonal ruang itu selalu bernilai A akar 3. Jadi sebenarnya apa sih maksud dari jarak titik ke garis ini? Misalkan ada sebuah titik A, kemudian ada garis G. Nah, kita disuruh menentukan jarak titik A ini ke garis G. Ada banyak kemungkinan untuk menentukan jarak dari titik A ke G. Kemungkinan-kemungkinan itu adalah ini. Namun hanya ada satu yang akan tegak lurus dari titik A ke G, yaitu yang ini. Jadi yang kita ambil jaraknya itu adalah harus tegak lurus. Nah, tegak lurusnya itu bagaimana? Tegak lurusnya itu akan membentuk suatu sudut siku-siku. Nah, ini yang warna coklat itu merupakan sudut siku-siku yang bernilai 90 derajat. Kemudian jarak yang paling terpendek dari A ke garis G ini ya ini, garis yang berwarna biru itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak titik ke garis itu adalah lintasan terpendek dari titik ke garis yang saling tegak lurus. Sebelum kita membahas soal-soal dari jarak
ke garis, alangkah lebih baiknya jika kita mengingat kembali rumus dari luas segitiga. Masih ingat kan rumus dari luas segitiga? Rumus dari luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Misalkan ada sebuah segitiga ABC dan segitiga siku-sikunya terletak di B. Nah, siku-sikunya di B. Kemudian, rumus dari luas segitiga ini adalah setengah dikali BC dikali AB. BC-nya ini merupakan alas dari segitiganya, sedangkan AB ini adalah tinggi dari segitiganya. Lalu, bagaimanakah jika suatu titik di B, nah titiknya di B ya, disuruh menentukan jaraknya ke garis AC? Nah, masih ingat ya bahwa tadi jarak titik ke garis itu cari jarak yang terpendek tapi dia harus saling tegak lurus. Yang memungkinkan itu adalah yang ini, yang terhadap T. Di mana letak siku-sikunya itu terletak di sini. Nah, disinilah letak tegak lurusnya. Kemudian jika gambar segitiga ini kita balik, itu akan berbentuk seperti ini dan akan memiliki suatu rumus luas segitiga yang baru, yaitu setengah dikali AC dikali BT. Nah, AC ini adalah alas dari segitiganya, sedangkan BT ini adalah tinggi dari segitiganya. Dari kedua rumus ini dapat disimpulkan setengah dikali BC dikali AB itu sama dengan setengah dikali AC dikali BT. Nah, karena di sini setengah sama setengah, ini bisa habis, sehingga dapat disimpulkan kembali bahwa BC dikali AB itu sama dengan AC dikali BT. Contoh, nah di sini ada sebuah segitiga siku-siku ABC dan siku-sikunya terletak di B. Kemudian yang ditanyakan itu adalah panjang BT. Coba perhatikan dengan rumus yang tadi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menentukan panjang BT-nya. Maka, jika diketahui pada soal BC-nya itu adalah 3, nah, dan AB-nya itu adalah 4 cm, maka untuk mencari BT-nya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, yang ini ya, BC dikali AB sama dengan AC dikali BT. Oke, untuk BC itu kita sudah tahu bahwa besarnya 3 cm dan AB itu 4 cm. Dan BT yang ditanya. Tapi AC itu kita tidak tahu berapa nilainya. Karena di sini AC belum diketahui berapa nilainya, maka nilai AC ini harus kita cari. Nah, untuk mencari AC ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, ingat kembali rumus Pythagoras saat sisi miring pada AC menjadi akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal masukkan nilainya, AB-nya 4 menjadi 4 kuadrat, dan BC-nya 3 menjadi 3 kuadrat. Itu sama dengan akar 16 ditambah 9, maka AC-nya akar 25, dan nilai AC-nya itu adalah 5 cm. Maka sudah didapati bahwa AC ini nilainya 5 cm. Tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus untuk mencari panjang BT-nya. Oke, tinggal masukkan satu persatu. BC-nya tadi adalah 3, AB-nya adalah 4, dan AC-nya adalah 5 yang baru kita dapat tadi, sama dikali dengan BT. 3 kali 4 itu adalah 12, 5 dikali BT. Maka BT itu adalah 12/5. Jadi panjang BT-nya ini adalah 12/5. Kita ke contoh soal pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan jarak titik B ke AC. Berarti kita tentukan dulu titik B-nya, nah titiknya di sini, kemudian ke garis AC. Oke, kita disuruh menentukan jarak titik B ini ke garis AC. Maka kita cari jarak terpendek antara titik B ke AC, yaitu bagian yang ini. Oke, jika kita keluarkan gambar segitiganya, itu akan berbentuk seperti ini. Nah, siku-sikunya itu tepat berada di B. Nah, ini ya siku-sikunya. Kemudian
dari titik B ini kita disuruh menentukan ke garis AC. Berarti inilah jarak yang akan kita cari nantinya yang warna kuning ini. Anggap saja namanya itu adalah T, sehingga yang kita cari itu adalah panjang dari BT. Sama seperti yang tadi, berdasarkan konsep luas segitiga, maka untuk mencari nilai BT, kita gunakan rumus yang tadi, tengah dikali BC dikali AB. BC-nya ini adalah tinggi dari segitiga siku-siku, kemudian AB ini adalah alas dari segitiga siku-siku, kemudian dikali dengan setengah dikali AC. Nah, AC yang ada di sini merupakan alas segitiga yang satunya lagi jika kita gambarnya itu dibalik, kemudian dikali dengan BT. Nah, BT ini adalah tingginya. Karena di sini sudah diketahui bahwa panjang rusuknya itu adalah 10 cm, berarti setiap rusuk pada kubus ini bernilai 10 cm. Tinggal kita coret, ini karena sama, kemudian masukkan angkanya, BC-nya adalah 10, ya, BC-nya 10 karena sama ya rusuknya. Kemudian AB-nya juga 10, AC-nya adalah 10 akar 2. Loh, mengapa 10 akar 2? Karena ini adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita ke pelajaran sebelumnya, jarak titik ke titik, ingat bahwa AC itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi itu selalu A akar 2. A-nya itu apa di sini? A-nya itu yang diketahui pada soal. Nah, pada soal kebetulan nilainya adalah 10 cm. Maka kalau A akar 2, maka menjadi 10 akar 2 dikali BT, sehingga 10 dikali 10 itu adalah 100, 10 akar 2 dikali BT, maka BT itu adalah 100 dibagi dengan 10 akar 2. Karena pada hasil itu tidak boleh bagian bawahnya itu ada akar, maka kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Merasionalkannya itu dengan cara mengalihkan penyebutnya baik itu di atas maupun di bawah. Maka ini menjadi dikali 10 akar 2 maupun yang di bawahnya juga dikali dengan 10 akar 2. Kemudian ini dikali satu per satu. Ini kita kali satu per satu, 100 dikali dengan 10 akar 2, kemudian 10 akar 2 itu kita kali dengan 10 akar 2, maka hasilnya 100 kali 10 itu kan 1000, akar 2 nya tetap, 10 kali 10 itu adalah 100, akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2, kemudian menjadi 1000 akar 2 per 200. Ini bisa dicoret nolnya. 10 dibagi 2 itu adalah 5, sehingga hasilnya 5 akar 2 cm. Jadi jarak titik B ke AC itu adalah 5 akar 2 cm. Baiklah, kita ke contoh soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan jarak titik C ke garis BG. Oke, kita jawab. Gambarkan terlebih dahulu titik C ke garis BG, maka jarak terpendeknya itu adalah, nah, yang warna kuning ini ya, di mana letak siku-sikunya tepat berada di sini. Jika kita keluarkan gambar segitiganya, itu akan berbentuk seperti ini, di mana letak siku-siku tepat berada di C. Sesuai ilustrasi tadi, dikatakan bahwa jarak dari titik C, nah berada titiknya di sini, titik C, kemudian terhadap garis BG, maka jaraknya itu adalah yang ini, saling tegak lurus terhadap titik ke garis. Maka yang akan kita cari itu adalah panjang dari CT ini. Nah, di soal kan sudah diketahui bahwa panjang dari BC itu adalah 12, sedangkan panjang dari BG itu adalah 12 akar 2. Mengapa ini menjadi 12 akar 2? Karena BG merupakan diagonal sisi pada sisi kubus BCFG. Ingat ya, diagonal sisi selalu akar 2 dari yang diketahui pada soal. CG-nya juga 12 ya.
Karena berdasarkan konsep luas segitiga, maka untuk mencari nilai CT, nah panjang jarak lintasan dari titik C ke BG tadi itu kan adalah CT ya. Maka bisa kita menggunakan konsep luas segitiga, yaitu setengah dikali BC dikali CG. Nah, BC ini merupakan alas dari segitiga siku-siku, sedangkan CG ini merupakan tinggi dari segitiga siku-siku. Sama dengan setengah dikali BG. Nah, BG dan CT ini jika kita balikkan gambarnya, BG ini merupakan alasnya, sedangkan CT itu merupakan tinggi dari segitiganya. Kemudian setengahnya ini bisa habis. Yang tersisa hanya BC kali CG dan BG kali CT. Dan masukkan langsung nilainya. BC sudah diketahui pada soal, tadi adalah 12 cm. Sedangkan CG-nya juga 12 cm. Sama dengan BG-nya adalah 12 akar 2 dikali CT. Dan ini bisa habis ya, 12 dengan 12. Sehingga yang tersisa adalah CT sama dengan 12 dibagi dengan akar 2. Karena pada hasil itu tidak boleh penyebutnya itu akar, maka ini kita harus rasionalkan. Rasionalkan itu berarti dengan mengalihkan akar sekawan. Maka ini dikali dengan akar 2 per akar 2. Kalikan satu per satu, 12 dikali dengan akar 2, kemudian akar 2 itu dikali dengan akar 2. Sehingga hasilnya menjadi 12 akar 2 per 2. 12 akar 2 itu 12 akar 2 ya, karena dikali akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. Dan ini bisa disederhanakan, 12 bagi 2 itu kan 6. Sehingga hasilnya menjadi 6 akar 2. Jadi jarak titik C ini ke garis BG, maka panjangnya itu adalah 6 akar 2. Demikianlah penjelasan dari Bapak. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kerjakan soal-soal berikut.